Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Welcome to my video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang fisika inti. Pengertian fisika inti. Fisika inti adalah ilmu yang mempelajari tentang inti atom, sifat-sifatnya, dan berbagai proses yang terjadi di dalamnya. Fisika inti juga mencakup teknologi nuklir dan pengolahan limbah nuklir. Suatu atom terdiri atas inti atom dan elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Percobaan Rutherford menunjukkan sebagai besar massa atom adalah berupa inti atom yang berurusan atas proton, dan proton adalah partikel elementer bermuatan positif. Sedangkan neutron adalah partikel yang bermuatan netral dengan massa sedikit lebih besar dari proton. Partikel-partikel penyusun ini disebut nukleon atau nuklida. Nuklida di dalam inti mengalami 3 buah gaya, yaitu gaya elektrostatik, gaya gravitasi, dan gaya inti. A. Simbol atom. Untuk membedakan berbagai isotop maka digunakan lambang nuklida. X menyatakan nama atom, Z menyatukan jumlah proton dalam inti, sedangkan A adalah nomor massa yang menyatakan jumlah nuklida. Jika atom dalam keadaan normal atau tidak terionisasi, maka banyaknya elektron sama dengan banyaknya proton. B. Isotop, isober, diisoton. Isotop didefinisikan sebagai nuklida dengan jumlah proton sama tetapi jumlah neutron berbeda. Isober didefinisikan sebagai nuklida dengan jumlah neutron sama tetapi jumlah proton berbeda. Isotop didefinisikan sebagai nuklida dengan jumlah neutron sama. C. Defek massa dan energi ikat inti. Massa sebuah inti stabil selalu lebih kecil daripada gabungan massa nukleon. Pembentuknya berdasarkan hukum kesetaraan massa dan energi Einstein. Berkurangnya massa inti atom disebut defek massa. Energi yang diperlukan untuk memutuskan inti menjadi proton-proton dan neutron-neutron pembentuknya disebut energi ikat inti atau binding energi. D. Gaya inti. Di dalam inti atom terdapat interaksi gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik antara nuklida. Pasti ada gaya lain yang bekerja pada inti atom. Gaya ini disebut gaya inti kuat atau gaya inti. Radioaktivitas. Radioaktivitas adalah fenomena fisik yang terjadi ketika inti atom yang tidak stabil memancarkan radiasi dan berubah menjadi atom lain. A. Kestabilan inti dan peluruhan ukuran dan bentuk inti. Proton-proton dan neutron-neutron dalam inti bergerombol dengan bentuk mendekati bola. B. Radioaktivitas. Pemancaran sinar tembus atau sinar radioaktif secara spontan oleh inti-inti tidak stabil dinamakan radioaktif. Radioaktivitas alami pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel. C. Aktivitas radioaktivitas. Aktivitas radioaktif adalah laju peluruhan radioaktif pada suatu bahan radioaktif. Radioaktivitas adalah sifat alami beberapa unsur kimia yang mengalami peluruhan spontan. D. Waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan untuk peluruhan sehingga jumlah inti setelah peluruhan tinggal setengah dari jumlah inti mula-mula. Contoh soal: jumlah proton, neutron, dan elektron dalam atom Al2713 adalah. Suatu atom biasanya dituliskan dengan format X, A, Z.
A sama dengan nomor massa, Z sama dengan nomor atom, X sama dengan lambang atom. Jawab. Diketahui A sama dengan 27, Z sama dengan 13. Ditanya P, N, E. Jawab. P sama dengan Z, P sama dengan 13, N sama dengan A dikurangi Z, N sama dengan 27 dikurangi 13, N sama dengan 14, E sama dengan Z, E sama dengan 13. Jadi jumlah proton, neutron, dan elektron adalah 13, 14, dan 13. Manfaat inti atom dan radioaktivitas. 1. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Inti atom dan radioaktivitas dapat digunakan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik. 2. Pengobatan kanker. Radiasi dapat digunakan untuk mengobati kanker dengan cara membunuh sel-sel kanker. 3. Penelitian ilmiah. Inti atom dapat digunakan sebagai sumber radiasi untuk penelitian ilmiah, seperti penelitian tentang struktur atom dan reaksi kimia. 4. Pengawasan proses industri. Radiasi dari inti atom dapat digunakan untuk mengawasi proses industri, seperti pengukuran ketebalan material dan pengujian kekuatan material. 5. Sterilisasi. Radiasi digunakan untuk sterilisasi peralatan medis dan makanan. Dampak inti atom dan radioaktivitas. 1. Paparan radiasi. Paparan radiasi dari inti atom dapat menyebabkan kanker dan kerusakan pada jaringan tubuh. 2. Kontaminasi lingkungan. Kontaminasi lingkungan oleh radioaktivitas dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. 3. Bahaya kesehatan. Bahaya kesehatan yang terkait dengan radioaktivitas seperti kanker, leukemia, dan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. 4. Dampak sosial. Dampak sosial yang terkait dengan radioaktivitas seperti evakuasi penduduk, kerusakan pada infrastruktur, dan dampak ekonomi. 5. Kerusakan genetik. Paparan radiasi dapat menyebabkan kerusakan genetik yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Kesimpulannya adalah 1. Inti atom tersusun atas proton dan neutron yang disebut nukleon atau nuklida. 2. Nuklida-nuklida dalam inti mengalami 3 gaya, yaitu gaya elektrostatik, gaya gravitasi, dan gaya inti. 3. Isotop, isobar, dan isoton adalah konsep yang digunakan untuk membedakan nuklida-nuklida berdasarkan jumlah proton dan neutron. 4. Defek massa dan energi tingkat inti adalah konsep yang terkait dengan perbedaan massa antara inti stabil dan gabungan massa nukleon-nukleon pembentuknya. 5. Gaya inti kuat adalah gaya yang bekerja pada inti atom untuk menjaga kestabilannya. 6. Radioaktivitas adalah fenomena fisik yang terjadi ketika inti atom yang tidak stabil memancarkan radiasi dan berubah menjadi atom lain. 7. Aktivitas radioaktif adalah laju peluruhan radioaktif pada suatu bahan radioaktif. 8. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan untuk peluruhan sehingga jumlah inti setelah peluruhan tinggal setengah dari jumlah inti mula-mula. Dengan demikian, materi fisika inti ini memberikan pemahaman tentang struktur inti atom, gaya-gaya yang bekerja pada inti, dan fenomena radioaktivitas. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.